Pemirsa, proyek kabel kar atau kereta gantung di Kota Batu yang telah bergulir sejak beberapa tahun yang lalu akhirnya tahap demi tahap mulai menemui titik temu. Dan hari ini Sabtu 19 Maret 2022 sedang diadakan pertemuan atau meeting antara pihak stakeholder, perangkat desa, kepala desa dan juga project owner dari Among Tani Foundation yang nantinya akan membahas seperti apa dan sejauh apa perkembangan dari project kabel kar ini sendiri. Dan sebagai informasi bahwa project kereta gantung telah mendatangkan developer dari Austria yakni Doppelmayr dan akan disampaikan juga bagaimana sepak terjang dari Doppelmayr atau developer itu sendiri dan seperti apa tanggapan dari segenap stakeholder dan juga kepala desa yang akan berkepentingan nantinya. Kita akan lihat bersama-sama dalam News Focus berikut ini bersama saya, Galuh. PT Among Tani Indonesia atau ATI akan segera merealisasikan mega proyek kereta gantung kabel kar yang sempat tertunda karena dampak pandemi COVID-19. Proyek kereta gantung diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perekonomian warga karena sebagian besar sahamnya akan dimiliki oleh warga Kota Batu. Pihak pemilik proyek berharap realisasi proyek kereta gantung ini akan dilakukan pada tahun ini setelah serangkaian proses persiapan, kajian topografi hingga sosialisasi selesai dilaksanakan. Selain untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata, proyek kereta gantung juga diharapkan mampu mendongkrak kesejahteraan perekonomian UMKM hingga pariwisata desa di Kota Batu. Sabtu 19 Maret 2022, PT Among Tani Indonesia yang didukung oleh Among Tani Foundation menggelar acara meeting dan pemaparan realisasi kabel kar di Pupuk Bawang, Kota Batu. Pertemuan dilakukan antara pemilik proyek, pihak developer, perwakilan kepala desa dan kelurahan sekota Batu, serta segenap stakeholder lainnya. Dalam pertemuan tersebut, Komisaris Utama PT ATI, Tommy B. Satrio, bersama perwakilan pihak developer dari Austria Doppelmayr Group, Hans Joss, memaparkan progres mega proyek kereta gantung Kota Batu. Tommy menjelaskan pembangunan kereta gantung yang rencananya direalisasikan tahun ini membutuhkan waktu 17 bulan dan terbagi menjadi 3 tahap, yakni persiapan prasarana, terdiri dari desain, pekerjaan sipil, pembuatan stasiun, dan pondasi selama 8 bulan. Proyek ini masuk dalam proyek nasional senilai 300 miliar rupiah. Rencananya proyek jalur pertama akan didirikan 2 tower stasiun kereta gantung yang akan menghubungkan kawasan Coban Putri hingga kawasan Telukung. Ya, jadi gini, ini kita tahap awal dulu, ya, tahap pertama dari cable car project. Kalau bisa kita katakan sebenarnya trial project, ya, trial project ini lebih kurang 1 kilo sampai 1,5 kilometer. Ya. Kemudian biayanya estimasi masih itu lebih kurang sekitar 100 miliar. Ya. Kemudian konsep pendanaan kita, ya, kita pendanaan mayoritas dari kepemilikan masyarakat melalui koperasi. Seandainya nanti kurang, kita akan undang investor. Investor sebenarnya udah siap, tetapi karena konsep dari cable car project ini adalah kepemilikan oleh masyarakat, dari masyarakat, oleh masyarakat untuk masyarakat. Ya. Mungkin itu yang bisa. Enggak, ini kan lebih kepada kita tahap awal dulu, ya, kepemilikan masyarakat dulu, ya. Kemudian nanti kita running setelah 3 tahun, ya, kita akan melakukan kajian lagi. Seandainya mungkin kan memang target kami adalah untuk go public nantinya, ya, setelah 3 tahun. Karena sesuai aturan memang harus minimal 3 tahun. Kita harapkan tahun ini sudah mulai peletakan batu pertama, ya, karena tadi sudah saya sampaikan juga tindak lanjut yang diperlukan apa saja, ya. Pendataan minat, kemudian pembentukan koperasi, sosialisasi, ya. Kemudian nanti tentunya akan ada FS, ya, AMDAL, perizinan juga kita siapkan, ya. Sementara ini karena ini masih masuk dalam kawasan perhutani, jadi kita siapkan perizinan sampai di Pemkot dan Bandara Abdurrahman Saleh, ya. Tapi tentunya Pemprov tetap akan kita libatkan di sini. Sementara itu, Hans Joss, perwakilan dari Austria Doppelmayr, menjelaskan bahwa perusahaan pembuat alat transportasi di bawah Doppelmayr Garaventa Group ini telah memiliki belasan ribu jaringan di 95 negara.
Indonesia telah memiliki beberapa kereta gantung seperti di Papua, Kalimantan hingga Jakarta. Terdapat 2 jenis kabel car dilihat dari fungsinya, yakni urban sebagai transportasi dan tourism sebagai wisata. Dalam proyek kereta gantung tersebut, Kota Batu akan menerapkan konsep tourism dengan kabin yang mampu menampung hingga 8 orang. Ya baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan representatif atau perwakilan dari developer Doppelmayr dari Austria, yakni Bapak Hans R. Jos yang sudah bersama saya sini. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, how are you? Good, thank you. Okay, that's great. We will talk about the project cable car in Batu City, and you as a representative of the developer here. Yes, and then so you have learned the geographical, environmental, and of course the tourism in Batu City. How is it like? Yes, I was in Batu City for several times in the last 3 or 4 years. And I was very impressed that they have about 6 million tourists before they have this corona situation. I believe they will come back to this 6 million and more per year. So I feel a good future for Batu with this kind of investment for tourism. What we learned in other countries where they build cable cars, it is acting like a magnet for tourism and for many side shops which are building up around the station. Not only restaurants, also kind of museums or a zoo or all kind of attractions are building up around the stations normally. And on top of the station, normally there should be a good sightseeing. Yes, for that purpose I came several times to find the best locations for the stations, or at least to judge whether a station is possible at the chosen places where the investor want to have it. And so far every place which has shown me are acceptable from technical point of view, but whether it's possible for commercial point of view, such as permits, that's another question. That's a question more to the investor than to me. But technically, we have not seen major obstacles. Okay, so Batu City is one of the area who tends to have hurricanes here. So what's the risks and how to solve the problem? Oh, you have hurricanes here? Well, if you have 2 strong winds, let's say more than 60 or 70 kilometers per hour, then it's desirable to park all the cabins inside of the station. Normally we have foreseen enough space for parking all the cabins, and that's the normal only prediction what we do. And after the hurricane passed over, then we can run it again. Dalam sesi tanya jawab dan diskusi, Kepala Desa dan Kelurahan Sekota Batu mendukung penuh direalisasikannya proyek kereta gantung. Mereka beranggapan bahwa proyek ini dapat mendukung perkembangan potensi wisata desa sehingga nantinya dapat diharapkan mampu mendongkrak kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Batu. Ya pemirsa, tadi kita telah bersama-sama mengikuti proses meeting pertemuan antara stakeholder, perangkat desa, kepala desa dan juga pihak developer serta project owner dari kabel car atau kereta gantung di Kota Batu. Sudah ada tanggapan dan sudah kita pelajari bersama sepak terjang dari developer, dan kita bersama-sama tentunya berharap agar segera dapat merealisasikan proyek kabel car di Kota Batu dan menjadi salah satu daya tarik wisata di Kota Batu. Dari Kota Batu, tim News Focus melaporkan.